Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak semua, apa kabar? Sobat-sobat sehat ya. Nah oke, pertama awal ibu mau mengenalkan diri ya. Kenalkan, nama ibu Suci. Sekarang ibu mengajar matematika minat kelas 11 ya. Tapi hanya untuk 11 IPA 4, 5, 6. Kelas 11 IPA 2, 3 diajarkan sama Pak Sugianta. Nah oke, selama 1 tahun ke depan ini di matematika minat hanya ada 4 bab, dikit ya. Nah, bab pertama ada persamaan trigonometri, terus ada rumus-rumus dalam trigonometri, berarti ada penjumlahan, perkalian, identitas dan sebagainya, cuma dikembangkan lagi walaupun kelas 10 udah belajar ya. Terus lanjut bab 3-nya ada lingkaran, bab 4-nya yang terakhir ada polinomial atau suku banyak. Nah, berarti sama sampai tengah semester ini kita belajarnya trigonometri saja. Nah, untuk awal-awalnya nih, ibu mau mengingat sudut istimewa trigonometri. Ini sudah pada lupa kan? Mereka lupa nih. Sudut istimewa berarti ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, ngafalinnya ibu gimana? Yang putih adalah sin, yang hitam adalah cos. Sin itu ingat berarti kan dari 0 sampai 90 derajat ya. Nah, sin itu berarti nilainya dari yang terkecil sampai terbesar. Berarti sin 0 adalah 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1, itu sin. Terus kalau cos gimana? Tinggal dibalik. Nah, tadi kan nilainya 1 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah 0 kan. Nah, tinggal diubah aja sudutnya. Berarti yang tadi ini 90 jadi 0. Berarti cos 0 adalah 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, dan cos 90 adalah 0. Terus kalau tan gimana Bu? Kalau tan itu tinggal sin dibagi cos. Berarti misalkan tan 0 berarti sama aja kayak sin 0 dibagi cos 0. Berapa? Sin 0 itu adalah 0, cos 0 itu adalah 1, berarti 0 dibagi 1 berapa? 0, berarti tan 0 adalah 0. Terus lagi tan 60, tan 60 berapa? Berarti sin 60 itu kan setengah akar 3, cos 60 itu setengah, berarti tan 60 berarti setengah akar 3 dibagi sama setengah, jawabannya berarti akar 3. Paham ya? Oke, kan kita lanjut ke relasi dulu. Nah, ibu mau mengingat biar kalian gak lupa relasi. Maaf ya, papan tulisnya kecil. Relasi. Nah, relasi pada trigonometri di sini kan 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 sampai 360 derajat kan sekali putaran ya. Nah, sini ada kuadran 1, 2, 3, 4. Dan untuk kuadran 1 semuanya bernilai positif. Yang tadi sudut istimewa. Nah, di kuadran 2 berarti sebelahnya nih. Kuadran 2 berarti 90 sampai 180. Yang positif hanya sin, dan kebalikan sin siapa? Kosekan. Nah, kuadran 3 tan, dan kebalikannya yaitu kotangan. Terus di kuadran 4 cos dan sekan. Nah, kalau kuadran 1 kan udah bisa ya semuanya. Nah, kuadran 2, 3, 4. Kalau di kuadran 2 kan 90 sampai 190 derajat. Berarti buat cari nilainya itu gimana? Nah, ada rumusnya. 180 derajat dikurang si alfa. Berarti gimana tuh masuknya? Misalkan sin 120 berarti kan ada di kuadran 2 ya. Nah, karena di kuadran 2 berarti 180 derajat dikurang 120. Berarti sama aja kayak 60 derajat. Berarti sin 120 derajat sama aja kayak sin 60 derajat. Berarti jawabannya setengah akar 3. Terus kalau cos, misalkan cos 120 berarti nanti sama aja kayak cos 120 itu sama aja nih, kalau pakai rumus sama aja kayak cos 60 kan. Tapi karena dia di kuadran 2 yang positif hanya sin dan kosekan, berarti
cos itu berarti negatif, berarti jawabannya berapa? Cos 60 itu kan setengah, berarti sama aja kayak negatif setengah, paham ya? Terus kalau kalau di kuadran 3 tadi kan 180 derajat dikurang alfa, berarti kalau di kuadran 3 berarti 180 derajat ditambah alfa, caranya sama. Terus di kuadran 4 bukan 270 dikurang alfa atau ditambah alfa, tapi 360 derajat dikurang si alfa, paham ya? Nah sekarang kita masuk ke persamaan trigonometri. Nah ini udah bisa lah, kalau mau di screenshot boleh, ibu hapus ya. Persamaan kuadrat berarti artinya apa? Kita mencari nilai si X atau mencari sudut yang ada di trigonometri. Nah misalkan tentukan himpunan X pada sin X sama dengan setengah akar 3 untuk, nah ini syaratnya X lebih dari 0 derajat tapi X nya itu kurang dari 360 derajat. Nah gimana caranya kalau pakai relasi? Berarti nah 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Nah kita lihat nih nilai sin X ini positif atau negatif. Lihat, karena dia positif berarti dia ada di kuadran berapa aja? Ada di kuadran 1 dan sinnya positif kan, berarti di kuadran 2, berarti di sini. Nah kita tahu rumusnya apa tadi? 180 derajat dikurang alfa kan. Nah dari sini udah deh bisa disaiin. Sin X sama dengan setengah akar 3. Berapa? X nya berapa nih? Yang hasilnya setengah akar 3. Sin berapa? Sin 60 kan. Nah udah dapat nih satu jawaban. Berarti sin X sama dengan setengah akar 3, berarti sin X sama dengan sin 60 derajat. Udah dapat nih nilai X nya satu jawaban. Nah selanjutnya lihat syaratnya. Syaratnya itu kan disuruhnya kurang dari 360 derajat, berarti masih ada lagi kan. Nah berarti lihat, karena dia positif ada di kuadran 1 dan kuadran 2, berarti kuadran 2 juga ada nih nilainya. Berarti karena positif berarti ada di kuadran 1 dan 2 ya. Nah kuadran 1 dapat nih 60 derajat, berarti di kuadran 2 nya berarti sin X sama dengan sin 180 derajat dikurang si alfa. Alfanya adalah 60 derajat, berarti sin X sama dengan sin 180 derajat dikurang 60 derajat. Berapa nak? Berarti sama aja kayak sin 120 derajat. Berarti nilai X yang memenuhi himpunan ini berapa aja? Berarti X sama dengan kurung kurawal 60 derajat, 120 derajat. Gampang kan? Bisa kan? Nah, boleh di screenshot ya. Nah sekarang kita lanjut ya.
Lanjut kalau dia tan. Misalkan syaratnya sama, cuman dia tan X sama dengan 1. Berarti kalau pakai relasi 0 derajat, 360 derajat, 60 derajat, 180 derajat, 270 derajat, berarti sama dengan 1, berarti kan positif ya tannya, berarti ada di kuadran 1 sama kuadran 3, berarti 180 derajat ditambah alfa. Nah, berarti udah dapat nih kayak tadi juga. Berarti tan X sama dengan 1, berarti tan X berapa tan yang nilainya 1, yaitu tan 45 derajat. Sama aja kayak sin 45 dibagi cos 45 ya, jadi setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 yaitu 1. Terus lanjut, karena dia di kuadran 1 dan 3 dan dia bernilai positif, berarti bisa lanjut nih pakai rumusnya 180 derajat tambah alfa. Berarti tan X sama dengan tan 180 derajat ditambah alfa, berarti tan X sama dengan tan 180 derajat ditambah 45. Nah, berarti tan X sama dengan berapa? 180 tambah 45, berarti tan 225 derajat. Berarti nilai X ya 45 derajat, 225 derajat. Oke, bisa ya, sama aja kan, mau dia sin cos tan. Ini kalau dia syaratnya 360 derajat. Nah, karena tadi ada kesalahan teknis di video, berarti ibu jelasin aja ya. Tidak ibu jawab, cuman tadi ada yang error videonya. Nih misalkan kalau dia soalnya itu lebih dari 360 derajat. Nah, gimana pengerjaannya? Jalannya sama aja kayak yang tadi sebelumnya. Kan karena dia syaratnya kurang dari 630 derajat. Nah, kan 360 derajat itu kan sekali putaran. Berarti dia melebihi kan? Berarti 360 derajat ditambah 90 derajat, yaitu 450 derajat. Tambahin lagi 90 derajat, berarti 540 derajat. Tambahin lagi 90 derajat, berarti 630 derajat. Nah, ini dia batasnya nih. Jadi sampai sini aja. Nah, lihat. Kita tahu tan X sama dengan 1, berarti kan positif ya, berarti ada di kuadran 1 sama kuadran 3. Karena dia melebihi 360 derajat, berarti ada lagi nih. Nah, karena dia lebih dari 360 derajat, berarti ada rumus N dikali 360 derajat ditambah alfa. N ini berarti yang mendekati dari yang ditanya tersebut. Misalkan 700 sin 720 derajat itu berapa? Nah, berarti 720 berarti N-nya 360 derajat. Yang mendekati 720 derajat itu berapa? 2 kan? Berarti 2 dikali 360 derajat berarti 720. Nah, udah pas. Ditambah alfa. Alfanya berapa? Biar jadi pas 720 berarti otomatis ditambah 0. Berarti nanti sama aja sin 720 derajat sama aja kayak sin 0. Berarti jawabannya 0. Oke, paham ya? Terus kan di kuadran 1 sama kuadran 3 ya. Kuadran 3 itu kan kita tahu 180 derajat ditambah alfa. Karena dia muternya lebih dari sekali, berarti kan lihat ada 540 derajat kan. Berarti sama. Tinggal ganti aja 180 derajat ya. Jadinya berapa? 540 derajat tambah alfa. Nah, oke ya, paham ya. Terus lanjut. Tan X kan sama dengan 1 tan X, berarti nilainya itu kan 45 derajat. Ini udah memenuhi kan, berarti checklist. Nah, karena dia ada di kuadran 1 dan kuadran 3, berarti kuadran 3-nya
tan 180 derajat tambah alfa. Berarti tan 180 derajat ditambah 45, maka jawabannya 225. Ini juga memenuhi. Nah, berarti checklist. Terus lanjut. Udah muter sini nih. Ke sini kan nggak dapat, muter lagi sini. Nah, boleh deh pakai rumus n dikali 360 derajat tambah alfa. Berarti lihat batasnya. 360 derajat ditambah 360 derajat ke 450 derajat. Berarti n dikali berapa yang mendekati 450 derajat? Berarti n-nya 1 kan, maka 1 dikali 360 derajat ditambah, nah alfanya, karena alfanya udah diketahui 45 derajat, berarti ditambah 45 derajat, maka jawabannya tan 405. Dan 405 ada di syarat ini, berarti checklist memenuhi. Terus udah di sini, ke sini kan nggak mungkin ya, karena tannya negatif, berarti tan di kuadran 3 yang bawah, berarti 540 derajat ditambah 45 derajat. Berarti jawabannya tan 585 derajat. Ini juga memenuhi, masih memenuhi ini. Berarti jawaban nilai X ya berapa aja? Ada 45 derajat, 225 derajat, 405 derajat, dan 585 derajat. Paham ya? Oke. Ayo kita lanjut kalau dia yang lebih rumitnya. Nggak rumit sih sebenarnya. Cuma ini rumus dasarnya persamaan trigonometri. Nah, kita perhatikan nih di papan tulis. Sama trigonometri, kalau dia sin, ingat ya syaratnya harus sin X. Kalau dia ada, misalkan ada soal 2 sin X, berarti kita ubah dulu jadi sin X. Oke. Nah, kalau dia sin X itu sama aja kayak sin A. Berarti buat cari nilai X-nya, berarti ada A ditambah N dikali 360 derajat. Atau berarti ada 2 nih caranya. Ada 2 jawaban, bukan 2 cara, 2 jawaban. Atau 180 derajat dikurang A ditambah N dikali 360 derajat. Terus kalau dia cos X sama aja kayak cos A. Berarti mirip kayak si sin. Berarti A ditambah N dikali 360 derajat atau min A ditambah N dikali 360 derajat. Tinggal dibalik aja, satu positif satu negatif. Kalau dia sin, berarti yang keduanya 180 derajat dikurang alfa, kayak kuadran 2. Terus yang terakhir kalau dia tan X sama dengan tan A hanya satu caranya, yaitu X sama dengan A ditambah N dikali 180 derajat. Udah itu doang. Terus buat nilai A-nya itu berapa aja? Sorry, A itu sudut ya. Berarti kalau N-nya itu berapa aja? N-nya itu elemen bilangan itu bisa 0, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya, atau 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang penting dia nanti juga harus memenuhi syarat yang kayak 0 lebih dari X lebih dari 0 derajat atau kurang dari 360 derajat. Itu syaratnya. Berarti tergantung syarat itu berapa, kita pakai N-nya itu mau yang mana. Oke. Nah, kita lanjut contoh pengerjaannya di kertas aja ya. Ayo sekarang kita lanjut kalau dia yang rada rumitan dikit ya. Misalkan dalam selang ini syaratnya X-nya lebih dari 0 derajat, kurang dari 360 derajat. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri. Yang pertama, sin X sama dengan sin 10. Terus cos X sama dengan cos 105. Dan yang ketiga, tan X sama dengan tan 320 derajat. Nah, ini semua kan bukan sudut istimewa ya. Nah, gimana caranya? Berarti kita pakai, biar mudah, pakai yang rumus persamaan trigonometri aja yang ibu kasih tadi. Nah, berarti, ayo kita jawab yuk. Nomor 1, sin X sama dengan sin 10 derajat. Berarti 10 derajat ini adalah si A kan. Berarti ayo dimasukkan rumus ya. Berarti X sama dengan A ditambah N kali 360 derajat. Berarti X sama dengan 10 derajat ditambah N 360 derajat. Nah, berarti N-nya berapa aja nih? Berarti kalau dia
misalkan n-nya 0, biar gampang dulu dari 0 ya. Berarti X sama dengan 10 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, yaitu 10 derajat kan. 10 derajat memenuhi persamaan yang ini gak memenuhi kan, berarti dia termasuk. Berarti kita checklistin. Terus kalau dia n-nya 1, X sama dengan 10 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, berarti jawabannya 370 ya. Dia juga memenuhi kan, berarti checklist. Terus kalau dia n-nya 2, berarti 10 derajat tambah 2 kali 360 derajat, berarti kan 720 tambah 10, 730 derajat ya. Memenuhi persamaannya ini? Enggak kan? Berarti dia tidak memenuhi, berarti kita silangin aja. Berarti dia tidak memenuhi. Nah, kalau udah, berarti otomatis kalau dia n-nya 3 lebih nggak memenuhi kan. Terus kalau dia negatif, misalkan negatif 1, berarti kan min 1 kali 360 derajat kan min 360 derajat. Ditambah 10, berarti jawabannya min 350 derajat. Nah, dia juga tidak memenuhi persamaan yang ini. Salah, ini tidak memenuhi, berarti dia juga tidak termasuk kalau dia negatif ya. Terus, kan karena ada 2, kan yang pertama udah nih, pakai yang tamain dulu kan. Terus satu lagi, X sama dengan 180 derajat dikurang A ditambah N kali 360 derajat. Berarti X sama dengan 180 derajat dikurang 10 derajat tambah N, berarti 170 ya. Berarti kalau dia n-nya 0, berarti 170 ditambah 0 kali 360 derajat. Berapa jawabannya? Berarti kan 170 derajat. Ini juga memenuhi selangnya. Terus kalau dia n-nya 1, berarti 170 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Berapa jawabannya? 530 ya, 30 derajat. Ini juga memenuhi kan, kan sampai 360 derajat ya, berarti dia tidak memenuhi, berarti kita contreng, kita salah, berarti dia tidak memenuhi ya kalau X. Nah, berarti kalau dia n-nya 2, berarti otomatis lebih tidak memenuhi, berarti ya udah, nilai X-nya berapa aja nih dapat. Berarti X yang memenuhi adalah 10 derajat. Dan yang terkecil ya, 170 derajat dan 370 derajat. Paham? Bisa ya? Terus lanjut yang nomor 2-nya, yang cos X sama dengan Oke, kita lanjut untuk nomor 2 ya. Kalau dia cos X sama dengan cos 105, yang ini. Ingat salangnya harus diperhatikan ya, syaratnya terus kurang dari 360 derajat dan dia lebih dari 0. Oke, nomor 2, cos X sama dengan cos 105 derajat. Berarti X sama dengan rumusnya gimana rumusnya? Berarti A ditambah N kali 360 derajat. Berarti X sama dengan A-nya itu 105 kan? Berarti 105 derajat ditambah N kali 360 derajat. Berarti kalau dia N-nya 0, berarti nilai X-nya 105 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Berarti jawabannya 105 derajat. 105 derajat termasuk ke selang ini enggak? Termasuk kan? Berarti dia memenuhi. Berarti checklist. Terus N-nya 1, berarti X 105 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Berapa jawabannya? 465 ya. 465 derajat. Ini memenuhi gak? Tidak kan? Karena syaratnya kurang dari 360 derajat, berarti dia tidak memenuhi. Terus
Berarti kalau dia N-nya 2, berarti lebih tidak memenuhi kan? Berarti ayo kita lanjut ke cara keduanya. Atau rumus keduanya. Berarti pakainya negatif ya. Berarti X sama dengan min A tambah N kali 360 derajat. Berarti X sama dengan min 105 ditambah N 360 derajat. Berarti kalau dia X nya 0, berarti min 105 ditambah 0 kali 360 derajat. Berapa jawabannya? Min 105 derajat. Karena min kan, berarti kan tidak boleh ya. Kan syaratnya dari 0, lebih dari 0 sampai kurang dari 360 derajat. Berarti tidak memenuhi. Berarti kita silang. Lanjut, kalau dia N-nya 1, berarti min 105 ditambah 1 kali 360 derajat. Berapa jawabannya? Berarti 360 derajat dikurang 105. Berarti 255 ya. Ya, ini memenuhi gak? Memenuhi kan? Masih dalam 360 derajat, berarti dia memenuhi. Terus kalau dia N-nya 2, berarti kan 720 dikurang 105 ya. Berarti melebihi 360 derajat kan? Berarti tidak memenuhi, berarti nggak usah kita tulis. Berarti X sama dengan berapa aja angkanya? Berarti 105 derajat dan 255 derajat. Paham ya? Terus lanjut kalau dia tan yang nomor 3. Nih, yang nomor 3. Kalau dia tan X sama dengan tan 320. Nah, berarti nomor 3. Tan X sama dengan tan 320. Kan cuma ada satu rumus kan di tan, berarti X sama dengan A ditambah N kali 180 derajat. Berarti X sama dengan 320 derajat ditambah N kali 180 derajat. Berarti kalau dia N-nya 0, berarti X-nya berapa? Berarti 320 tambah 0 kali 180. 320. Memenuhi gak? Memenuhi kan? Berarti checklist. Kalau N-nya 1, berarti 320 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Berarti berapa? Berarti 500 ya. Berarti 500 derajat. 500 derajat memenuhi selangnya ini gak? Enggak kan? Karena dia jauh, berarti dia tidak memenuhi. Berarti kalau dia N-nya 2 lebih tidak memenuhi. Nah, kalau negatif gimana? Kalau dia N-1, X sama dengan 320 tambah min 1 kali 180 derajat. Berarti 320 derajat dikurang 180. Berapa? 150 ya. Bener gak? 150. Sorry, 140 ya. 140 derajat berarti memenuhi. Terus kalau dia N-nya min 2, berarti 180 kali min 2 kan min 360 ya. Berarti min 360 ditambah 320 berarti min 40. Karena min berarti tidak memenuhi. Berarti jawabannya berapa aja? Berarti X sama dengan berarti 140 derajat, 320 derajat. Oke, selesai. Bisa ya semuanya ya.
Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat ya. Nah, terus untuk latihan nanti ntar Ibu kasih buku afirmasi, bisa lewat WA atau Google Classroom ya, ntar Ibu buat lagi. Terus untuk buku matematika minat, Ibu tidak harus mainkan pakai buku A, B atau C, terserah, yang penting babnya sama. Babnya ada bersama trigonometri, rumus-rumus trigonometri, lingkaran, sama polinomial atau suku banyak, penting sama. Dan Ibu mohon maaf kalau ada kekurangan di video ini. Insya Allah Ibu bisa lebih baik video berikutnya. Dan sampai ketemu di video berikutnya.